S1 Ilminahuan, bidang studi pendidikan biologi, mahasiswa PPG Universitas Papua. Terima kasih. Siang anak-anak. Siang Ibu. Perhatian, Pak Guru beri salam. Selamat siang Ibu Guru. Silakan duduk. Terima kasih. Iya baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran biologi di siang hari ini, untuk itu siapa yang bersedia untuk berdoa? Oke, silakan kita dengan doa. Sebelum kita memulai dengan proses belajar mengajar di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Dan saya berdoa menurut saya, Kristen Protestan. Berdoa mulai. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih. Dari Kau sudah pagi ke siang hari ini, kami dapat belajar. Yesus kami nikmat kepintaran supaya kami dapat memahami pelajaran yang Ibu berikan. Terima kasih Tuhan Yesus selalu berdapat. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu mengecek absen dulu ya. Hadiran. Adriano Tesia, Hadir Ibu. Enel Soisa, Angelica, Hadir Ibu. ya. Baik anak-anak, apa kabar semua? Baik. Pada siang hari ini? Baik ya. Ya, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Sistem pernapasan. Kalau berbicara tentang sistem pernapasan, berarti siapa tahu apa itu bernapas? Ya, Mustaful silakan. Oke, bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ya. Itu adalah materi minggu lalu. Jadi jangan anak-anak lupa tentang materi minggu lalu. Harus kita ingat karena dengan menggunakan sistem pernapasan berarti ada organ-organnya mulai dari hidung. Apalagi? Hidung masuk melalui masuk ke hidung langsung terus ke paru-paru dan dia mengeluarkan ke itu sistem pernapasan di mana oksigen masuk dan dikeluarkan karbon dioksida. Oke, iya anak-anak
sel, ya, komponen penyusun kimiawi sel. Kalau kita masuk, Ibu kasih kesempatan 5 menit kalian literasi. 5 menit ya. Terserah buku biologi keluarkan, baca 5 menit, literasi 5 menit dari sekarang. Iya. Iya anak-anak, tadi waktunya adalah kalian literasi. Dimana, kenapa Ibu suruh kalian membaca? Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, dimana melalui model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan pembelajaran tatap muka, kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis hubungan antara komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kalau kita bahas tentang sel-sel kan tidak bisa dilihat oleh mata ya, harus dibantu dengan mikroskop. Kita akan bahas tentang komponen penyusun sel. Ya. Komponen penyusun sel yang pertama, ya, dia dibagi menjadi ada karbohidrat, protein, lemak, lipid. Protein, karbohidrat, lemak, dan lipid asam nukleat dia termasuk senyawa organik. Sedangkan senyawa anorganik adalah air, vitamin, dan siapa yang tahu komponen yang paling banyak ditemukan di dalam sel? Air, Kenapa sampai air? karena air adalah komponen esensial cairan tubuh yang terdiri dari plasma darah, cairan intrasel atau sitoplasma, dan cairan ekstrasel, dan air juga sebagai pelarut dan tempat terjadinya reaksi kimia sel. Oke, sudah dengar teman-teman yang lain? Sudah. Ya, Ibu akan membagikan kelompok. Ya, Ibu akan bagi 4 kelompok saja. Ya. Oke, Ibu hitung ya. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Oh,
surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Oh, tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Oh, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Ya, baik kalau semua kelompok sudah, iya. Ada kelompok kan 4 kelompok. Kelompok mana yang siap maju? Yang maju pertama, kelompok mana? Kita kelompok 1. Oke, kelompok pertama. Oke, silakan maju, paparkan lembar kerja yang tadi Ibu bagi ke kalian. Silakan mendaftarkan hasil presentasi di depan. Silakan semua maju supaya teman-teman lihat toh. Iya. Suaranya besar supaya teman-teman lain juga dengar. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 mengenai komponen kimia penyusun sel dan fungsinya. Komponen kimia penyusun sel yang pertama yaitu karbohidrat, berfungsi sebagai sumber energi dan pembangun struktur kehidupan dan komponen penyusun DNA. Yang ketiga, lemak sebagai komponen utama dari membran plasma, pembentukan vitamin dan Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada kelompok. Komponen kimia yang paling banyak terdapat pada sel. Komponen kimia yang paling banyak terdapat pada sel. Air menjadi komponen kimiawi sel yang jumlahnya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Sekian hasil pembacaan diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Oke, berikan aplaus kepada tadi materinya tentang komponen kimia penyusun sel ya. Jadi kalian lihat komponen kimia penyusun sel, kelompok perhatikan ke depan. Mungkin kelompok 1, kelompok 4 sudah membawakan hasil yang mereka kerjakan. Kalau kalian lebih gampang lagi, lebih gampang untuk kalian menghafalnya, ada istilah yang disebut dengan kapalan. K ini adalah karbohidrat. Karbohidrat. P ini apa? Protein. A adalah air. Kita lihat L. L ini apa? L adalah lemak. Lemak atau yang disebut dengan lipid. Terakhir adalah AN. A ini apa? Asam nukluk.
kalian sudah presentasi semua? Sampai sini sudah? Oke, baik. Iya. Nanti ketika tugas yang kalian masih buat, nanti pertemuan minggu depan kita akan bahas ya. Kalau materi-materi yang kurang jelas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, Iya. apa peran komponen kimiawi yang terdapat di dalam sel? Apa peran komponen kimiawi yang terdapat di dalam sel? Ya, peran komponen kimiawi yang terdapat di dalam sel itu adalah yang pertama adalah karbohidrat. Karena peran utamanya dia sebagai sumber penghasil energi. Seperti itu ya. Ada lagi? Oke? Apa peran asam nukleat sebagai penyusun kimiawi sel? Peran asam nukleat sebagai penyusun kimiawi sel. Perannya karena asam nukleat ini sebagai pembawa informasi atau materi genetik. Jadi dalam peranannya dia ada pewarisan sifat dan sintesis protein. Seperti itu. Oke? Ada lagi? Tidak ada? Oke, mungkin sampai di sini proses pembelajaran kita pada komponen kimiawi sel. Kalian sudah paham? Minggu depan kita akan lanjut tentang organel sel. Oke? Sudah paham? Sudah. Oke, kembali posisi. Atur kembali. Sambil kembali tugasnya dikumpul di depan. LKPD-nya dikumpul. Sudah semua? Sudah yang mengumpulkan LKPD-nya? Sudah? Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang komponen kimia penyusun sel. Ibu harapkan dari pembelajaran ini kita bisa mengambil manfaat di mana sel itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ya. Jadi komponen kimia sel kalian bisa tahu dari karbohidrat, dari apa? Lemak, pindah ke air, ada asam nukleat, ada protein, mineral dan vitamin. Oke, sampai di sini sebelum kita pulang, siapa yang mau berdoa? Ya, oke Ibu tunjuk. Oke, Nyong silakan berdoa sebelum kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai. Oke, berdoa selesai. Perhatian, Pak Bu Guru salam. Terima kasih, Bu. Siap ambil barang, siapkan baru pulang. Jangan rapi ya, masih ada itu, ada dosen ada lihat. Jangan rapi ya, nanti salah. Ada dosen, di luar belum.